Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong isu-isu dan hiruk-pikuk politik dan masalah-masalah sosial dari cerahnya suasana desa. Ya, saat ini kita akan mencoba meneropong cara berpolitik. Ya, salah seorang ketua umum partai yang sepertinya tidak sanggup untuk beroposisi dan dia selalu kemana angin bertiup ke situ dia pergi, di mana ada gula di situ dia pergi. Ya, dia adalah seorang ketua umum partai yang saat ini sedang ikut berbaju hitam putih. Ya, mengikuti pembekalan calon menteri dan wakil menteri dari Prabowo Subianto di Hambalang, kediaman Prabowo Subianto. Beliau adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, menarik untuk melihat cara berpolitik Muhaimin Iskandar yang saat ini sedang masuk menjadi salah satu calon menteri yang akan membantu Prabowo Subianto di masa pemerintahan yang akan datang. Kita tahu bahwa sebenarnya Muhaimin Iskandar ini adalah lawan politik dari Prabowo Subianto di Pilpres yang lalu. Muhaimin berpasangan dengan Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Mahfud. Nah, kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar bersama dengan Anies ketika itu mengusung isu perubahan dan acap kali menyerang lawan politiknya termasuk Prabowo Subianto yang dilawan pada saat itu dengan isu-isu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Jadi program-program yang disampaikan oleh Prabowo Subianto acap kali dikritik dengan pedas oleh Muhaimin bersama dengan Anies, baik itu di dalam debat politik maupun di depan para awak media. Nah, tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Seorang pengkritik yang sangat keras ketika itu terhadap Prabowo Subianto sekarang menjadi calon anggota dari Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden di waktu-waktu yang lalu. Nah, Caimin ya memang seorang pribadi yang sebenarnya tidak mengherankan kalau dia melakukan sikap seperti ini bersama dengan kawan-kawannya dari PKB. Caimin kita tahu dulu ketika dia merebut PKB, ya dia melakukan kudeta terhadap Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Lalu kemudian di dalam perkembangan selanjutnya dia juga pernah berseberangan dengan politisi-politisi lain, tetapi kemudian dia bergabung setelah lawan politiknya itu memperoleh kekuasaan. Demikian yang terjadi pada saat ini. Muhaimin Iskandar yang menjadi lawan politik dari Prabowo bersama dengan Gibran ketika itu kini masuk ke dalam salah satu calon menteri yang akan dipakai oleh Prabowo di dalam memimpin Indonesia ke depan. Nah, apa yang kita pelajari dari Muhaimin Iskandar ini sebenarnya dia sementara mengajari kita tentang politik tanpa integritas. Ya, bahwa seseorang ya seperti Caimin ini sepertinya dia mengabaikan nilai-nilai yang dipegang atau nilai-nilai integritas yang seharusnya dipegang demi untuk sebuah kekuasaan atau demi untuk memperoleh benefit dari lawan-lawan politiknya. Jadi bagi saya secara psikologis saja kalau misalnya kita melihat bahwa adalah sesuatu yang tidak mengenakan untuk bekerja bersama dengan orang-orang yang pernah ditantang atau pernah dilawan ketika dalam Pilpres dan kemudian program-programnya itu ditentang dan bahkan dijelek-jelekan. Tetapi kemudian berbalik untuk menjadi seorang yang bersama-sama berjalan untuk mencapai program atau cita-cita yang dilawan atau ditentang ketika itu. Jadi Muhaimin Iskandar ya, dan juga mungkin sebenarnya pada umumnya politisi-politisi yang lain bahwa dia adalah contoh politisi yang tidak memiliki integritas. Apa yang dikatakan ya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seharusnya ketika dia
kalah di dalam pilpres, dia menjadi seorang di luar pemerintahan untuk menyeimbangi program-program atau kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh lawan politiknya yang ditentangnya ketika dia menjadi kontestan juga dalam sebuah pilpres. Tetapi kenyataannya lain. Jadi kita pun bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar ini bersama dengan kroni-kroninya, ya, bersama dengan konco-konconya dari PKB dan juga politisi-politisi lain, menunjukkan bahwa dia menunjukkan kepada rakyat bahwa sebenarnya dia adalah orang yang berpolitik tanpa integritas. Dan jika seseorang yang berpolitik tanpa integritas seperti ini, maka bisa dijamin bahwa dia tidak akan bekerja untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Bajak, tapi kemungkinan dia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri dan bekerja untuk kelompok-kelompoknya. Karena baginya kekuasaan itu adalah hal yang utama. Ya, baginya memiliki uang mungkin, ya, memiliki akses untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya, itu adalah yang terpenting bagi seorang politisi seperti ini. Karena itu kita tidak berharap banyak bahwa dia akan berbuat baik untuk bangsa ini, ya, karena kita melihat jejak-jejaknya apa yang dilakukan selama ini. Kadang-kadang dia mengkritik dengan pedas, tapi begitu dia diberikan kekuasaan atau ditawari dengan jabatan, maka dia dengan tanpa rasa malu bisa menerimanya itu dengan segera. Jadi itu yang menurut saya penilaian yang dapat kita lihat atau dapat kita berikan kepada seorang politisi bernama Muhaimin Iskandar dan bersama dengan kawan-kawan mereka dari PKB. Tapi kita berharap semoga saja, ya, dengan memakai baju putih, hitam putih di Hambalang ini bisa memberikan dia ilham untuk berbuat menjadi lebih baik dan tidak seperti yang telah dilakukannya sebelum-sebelumnya. Kita berharap Muhaimin Iskandar dengan seragam hitam putihnya, ya, bisa berubah untuk menjadi seorang politisi yang benar-benar memiliki integritas untuk bangsa ini. Karena itu tetap di teropong politik. Salam Pancasila.